Diduga menuntut kepala sekolah mundur dari jabatannya, sejumlah guru menangis histeris. Pengendara mobil tewas setelah minibus yang ditumpangi bersama keluarganya tertimpa pohon tumbang. Dua pencuri sepeda motor ini gagal beraksi setelah tertangkap polisi yang menyamar menggunakan pakaian preman. Timnas Indonesia U22 berhasil lolos ke babak final sepak bola putra SEA Games 2023 usai menang dramatis 3-2 kontra Vietnam. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat-sehat. Amin. Senang sekali kita dapat kembali menyapa Anda dalam Fokus Pagi edisi hari ini Minggu 14 Mei 2023 bersama saya Jamie Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, perseteruan guru dengan kepala sekolah di Parepare, Sulawesi Selatan beredar di media sosial. Para guru sambil menangis histeris meminta untuk kepala sekolahnya dipindahkan. Perselisihan diduga karena sikap arogansi sang kepala sekolah. Dalam video ini sejumlah guru menangis histeris di ruangan mereka di SMP Negeri 3 Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sejumlah guru juga terlihat berusaha menenangkan rekan mereka sesama guru yang menangis. Tangis histeris para guru ini terjadi saat dimediasi oleh Dinas Pendidikan dan proses belajar mengajar sedang berlangsung. Diduga tangis histeris para guru menuntut kepala sekolah mereka mundur dari jabatannya. Penolakan beberapa guru yang melakukan penolakan terhadap kepemimpinan kepala sekolah. Tentu ini persoalan manajemen yang harus ditangani sehingga kami anggap serius, kami sudah melakukan mediasi. Sementara itu pihak kepala sekolah mengklaim permasalahan di internal mereka sudah selesai setelah dimediasi oleh DPRD Kota Parepare. Itu kami memohon maaf kepada teman-teman guru kalau jika selama ini cara kepemimpinan kami, gaya-gaya komunikasi kami, sikap kami yang dianggap keliru. Diduga tangis histeris para guru akibat sikap kepala sekolah yang dianggap arogan dan bersikap kasar pada bawahan. Untuk memenuhi tuntutan guru, Dinas Pendidikan setempat telah membentuk tim independen menyelesaikan perselisihan. Sementara para guru diminta kembali mengajar agar tidak merugikan siswa. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare, Sulawesi Selatan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kericuhan menodai pertandingan di lapangan hijau. Nah, ini pertandingan sepak bola antara kecamatan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat diwarnai adu jotos para pemain hingga suporternya. Kericuhan antara pemain tim sepak bola dalam pertandingan antar kecamatan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini seketika menimbulkan kepanikan. Suasana makin panas, adu jotos antar pemain tak terhindarkan. Keributan makin tak terkendali usai supporter kedua tim masuk lapangan saling berkejaran. Awalnya pertandingan Tomadio FC melawan Tidola Dharma berjalan lancar. Namun saat memasuki babak kedua, tim yang mulanya tertinggal berbalik unggul. Kericuhan pecah ketika salah satu pemain tak terima mendapat kartu merah dari wasit. Kericuhan baru dapat diredam usai panitia dan pihak keamanan membubarkan massa. Ini penontonnya Tomadio maju yang di benchnya itu maju. Otomatis penonton kita dari Tidola Dharma kan mereka juga tidak mau diam. Bukan mungkin mereka mau berkelahi, mungkin cuma mau melerai begitu. Ya tapi namanya insiden begitu, ya mungkin ada begitulah yang seperti kita lihat di video. Akhirnya pertandingan dihentikan. Usai pertandingan dihentikan, salah satu tim yang berlaga mendapat sanksi diskualifikasi. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi yang diduga memicu kericuhan.
Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dari informasi lainnya, pemirsa, hujan disertai angin kencang membuat kanopi tempat parkiran di Keramat, Jakarta Timur roboh. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Dalam rekaman CCTV, kanopi atap bangunan yang dijadikan tempat parkiran di kawasan Keramat Jati ini tertiup angin hingga roboh pada Sabtu sore. Saat kejadian, tidak ada warga di sekitar lokasi. Namun sejumlah kendaraan yang terparkir rusak terkena reruntuhan bangunan. Robohnya kanopi sempat memutus akses jalan di belakang bangunan. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh khususnya bagi Anda warga ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga tertimpa pohon tumbang di wilayah Jember, Jawa Timur. Nah, dari 8 orang penumpangnya, 1 diantaranya tewas akibat terjepit badan kendaraan. Ringsek. Beginilah kondisi sebuah minibus yang tertimpa pohon tumbang di jalur pegunungan Gumitir, Jember, Jawa Timur. Petugas dibantu warga berupaya mengevakuasi sejumlah penumpang yang merupakan satu keluarga asal Kecamatan Panti, Jember. Sebagian besar penumpangnya adalah anak-anak. Setelah berjibaku selama 1 jam, pengemudi minibus yang terjepit badan kendaraan berhasil dievakuasi. Namun sayang, nyawanya tak tertolong. Sementara, 7 korban lainnya langsung dibawa ke Puskesmas Silo untuk mendapatkan penanganan medis. Merobohi pengendara yang sedang melintas sehingga mengakibatkan mobil Panther dari arah Banyuwangi yang dikemudikan oleh Edi beserta 7 anggota keluarganya tertimpa daripada batang pohon yang roboh. Pohon besar tumbang yang menimpa minibus diduga telah lapuk dimakan usia. Sementara sejumlah korban luka telah kembali ke rumah. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Sementara di Banten, hujan deras yang mengguyur wilayah Tangerang Selatan membuat tembok pembatas kantor Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu menjadi roboh. Sementara di Kampung Bola, Kecamatan Pondok Aren, puluhan rumah tergenang air setinggi 40 meter akibat mesin pompa penyedot tak berfungsi. Genangan air setinggi 40 cm merendam puluhan rumah di Kampung Bola, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Minggu dini hari. Banjir secara tiba-tiba ini diakibatkan mesin pompa penyedot air tak berfungsi karena mengalami kerusakan. Guna mengantisipasi ketinggian air yang bertambah secara tiba-tiba, warga pun mengungsikan kendaraan ke tempat yang aman. Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphni, yang meninjau ke lokasi, bergerak cepat dengan mengerahkan mesin pompa tambahan guna menyedot air ke aliran anak Kali Angke. Ini tidak biasa banjir, ini terjadi genangan air karena pompanya saja mati, rumah pompanya yang ada di rumah pompa itu mati. Bentar lagi juga insya Allah surut karena kita buang ke Kalimantan. Cuman nggak ada warga yang ngungsi Pak ya? Nggak ada warga yang sampai mengungsi. Sementara perbaikan pompa sedang dilakukan, mesin pompa air tambahan sudah bekerja menyedot air sehingga air yang menggenangi permukiman perlahan surut. Sementara itu, tembok pembatas kantor Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, roboh setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah ini. Robohnya tembok dengan lebar 42 meter dan tinggi 4 meter ini diduga karena tak kuat menahan debit air yang mengalir. Akses jalan penghubung warga pun sementara tak bisa dilalui karena ditutup untuk memperlancar proses pembersihan puing tembok. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Syahbudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Ya, semoga tadi banjir setinggi 40 cm tersebut juga segera surut ya, Jem ya. Betul. Nah, sementara di lokasi lain pemirsa, ada banjir rob yang kembali melanda pesisir utara wilayah Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Ada ratusan rumah warga di sana yang terendam banjir hingga mencapai setengah meter. Sementara di Samarinda, Kalimantan Timur, banjir mengakibatkan sejumlah kendaraan mogok. Sebagian warga juga terpaksa mengungsi.
Banjir sepinggang orang dewasa ini merendam Jalan Lempake Jaya, Kelurahan Lempake, Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu sore. Sejumlah pengendara motor harus mendorong kendaraannya akibat mogok mesin ketika nekat menerabas genangan air. Sebagian warga lainnya memilih mengungsi ke rumah kerabat mengingat genangan banjir masih tinggi. Dari rumah. Ini rumah saya gak empat. Jadi mau nginep di tempatnya rumahnya anakku dibeli mau. Kenapa? Banjir. Banjir yang terjadi setiap tahun disebut warga akibat hutan gundul karena adanya alih fungsi lahan menjadi kawasan perumahan. Gelombang pasang air laut di utara perairan Kota Pekalongan Sabtu sore meluap hingga merendam perkampungan warga di Kelurahan Panjang Baru dan Panjang Wetan. Ratusan rumah terendam banjir sementara warga tak bisa beraktivitas seperti biasanya. Masuk ke perkampungan terus? Masuk. Biasa datangnya kalau tiap timuran, musim timuran. Musim timuran. Musim timuran pasti datang. Itu banyak gede. Masuk karena tanggul kan belum nyambung. Belum nyambung. Untuk tanggul belum nyambung, jadi kan dampak air pasang masih bisa masuk ke kampung-kampung. Warga berharap pemerintah segera menyelesaikan pembangunan tanggul laut agar banjirop tidak terjadi saat air laut pasang. Tim Liputan melaporkan. Warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terkejut saat banjir bercampur lumpur tiba-tiba kembali menggenangi kawasan permukiman dan juga jalan. Nah, pasalnya banjir terjadi saat wilayah tersebut tidak diguyur hujan. Warga Kelurahan Lantora, Polewali Mandar dikejutkan dengan datangnya banjir disertai endapan lumpur secara tiba-tiba pada satu malam. Pasalnya beberapa hari terakhir tidak ada hujan yang turun di wilayah ini. Namun sungai besar yang membelah kota tiba-tiba meluap. Diduga banjir kali ini dipicu terjadinya hujan deras di hulu sungai. Guna mengantisipasi banjir susulan, warga mengevakuasi harta bendanya ke tempat yang lebih tinggi. Jam 7 malam tadi. Gimana tadi Pak? Ini ada hujan tak di sini? Enggak ada. Curah hujan tinggi di Tasikmalaya, Jawa Barat mengakibatkan tebing longsor. Dan material longsor tersebut menutupi jalan serta saluran air. Peristiwa serupa juga terjadi di kota Ambon. Tidak hanya mengakibatkan banjir, hujan deras selama 2 hari itu membuat longsor. Hujan yang mengguyur wilayah Batu Merah 2, Kecamatan Sirimau, Ambon telah berlangsung 2 hari. Hujan yang cukup deras menyebabkan longsor di sejumlah titik. Longsor telah merusak rumah warga. Sebagian dinding rumah tergerus, bahkan tiang rumah patah. Bongkahan batu berukuran besar juga mengancam keselamatan warga. Batu-batu itu menggelinding merusak apa saja yang dilewati. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, karena pemilik rumah di kawasan itu telah mengungsi sebelum longsor terjadi. Pemerintah juga belum ada pernah datang ada penanganan atau bantuan apakah, belum ada. Dampak hujan yang berlangsung terus-menerus membuat permukiman warga juga kebanjiran, terutama rumah-rumah yang dekat dengan bantaran kali. Salah satunya di permukiman Batu Merah Dalam, sungai di kawasan itu meluap dan merendam rumah-rumah warga. Barang-barang sudah dipampak kok, sudah disiap-siap kalau saat banjir tinggal angkat barang-barang yang penting bawa keluar sana. Sementara di kawasan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, material longsor telah menutup badan jalan. Peristiwa itu terjadi karena guyuran hujan yang berlangsung lama di kawasan itu. Tidak saja menimbun jalan, longsor juga menjebol kolam ikan milik seorang warga. Debit air terlalu besar, masuk ke longgang yang paling atas, ya, meledak sini, ya, langsung ke bawah sama yang 3 ini semuanya. Balong ini semua kena ke bawah. Itu sampai penuh semua ini, rata yang 3. Oh, di bawah rumah itu balong sebenarnya Pak? Ya, balong bawah rumah itu Sementara di kawasan Cisayong, longsoran tebing membawa batu dan tanah dan menutup saluran irigasi yang berada di bawahnya. Agar pertanian tidak terganggu, petugas BPBD bersama warga Sabtu siang membersihkan longsoran. Tim Liputan melaporkan. Dari informasi kecelakaan pemirsa, tabrakan beruntun melibatkan 3 truk terjadi di ruas Pantura, Subang, Jawa Barat. Naasnya ada sebuah beca yang sedang melaju ikut terseret, kemudian tersangkut di salah satu kolong truk. Becak ini tersangkut di kolong truk setelah terseret oleh kendaraan truk yang terlibat tabrakan beruntun dengan 2 truk lainnya di ruas Pantura, Subang, Jawa Barat pada Sabtu pagi.
Kondisi ketiga kendaraan itu juga rusak, termasuk truk tangki milik Pertamina yang rusak parah di bagian depan. Kecelakaan berawal saat 3 truk sama-sama melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta. Ketika di Jalan Pantura Pamanukan, tiba-tiba sebuah sepeda motor terjatuh di depan truk, hingga pengemudi melakukan pengereman mendadak. Di saat bersamaan, truk tangki Pertamina yang melaju di belakangnya sedang disalip kendaraan truk gandeng, hingga tabrakan pun terjadi. Naas sebuah becak yang melaju di kiri jalan ikut terseret. Kendaraan truk Kolisel tersebut menghindari sepeda motor yang terjatuh. Kemudian di belakang datang kendaraan truk gandengan dari lajur kiri, hendak pindah lajur ke kanan. Kemudian truk gandengan tersebut menyerempet becak dan tertabrak belakang oleh truk tangki pengangkut minyak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Namun pengendara sepeda motor yang mengalami luka ringan langsung kabur saat akan dibawa ke rumah sakit. Guna penyelidikan lebih lanjut, ketiga truk dan becak diamankan ke Mapolsek Pamanukan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Mobil sedan mewah yang dikendarai 2 remaja melaju kencang dan menabrak 2 pengendara sepeda motor di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya 1 pengendara motor terluka parah. Pengendara motor ini tergeletak tak berdaya usai ditabrak sedan mewah di Jalan Raya Transyogi, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi saat sebuah sedan mewah melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak motor hingga 2 pengendaranya terpental. Bukannya berhenti, sedan terus melaju kencang dengan motor yang tertancap di bodi depan mobil. Akhirnya, sejumlah pengojek daring bisa menghentikan laju sedan di depan perumahan Kota Wisata Bogor. Motor masih tancap gas terus sampai ke kota wisata itu. Masih posisi keadaan nancep motornya. Sudah nggak sadarkan diri yang satu. Korban 2 orang. Kalau korbannya dilarikan ke rumah sakit Ika Hospital. 2 korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara pengendara sedan diminta warga untuk bertanggung jawab atas kejadian ini. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di informasi lainnya, ada sebuah kapal yang mengangkut sembako tenggelam di perairan Sungai Ijuk, Kalimantan Barat. Diduga kapal mengalami kebocoran sementara 4 anak buah kapal selamat. TKP awal. Berserakan, beginilah kondisi sebuah kapal pengangkut sembako yang mengalami kebocoran di perairan Sungai Ijuk, Kuburaya, Kalimantan Barat. Kapal kayu ini tenggelam setelah beberapa jam bertolak dari pelabuhan di Pontianak dengan tujuan Teluk Batang. Sebanyak 4 anak buah kapal berhasil diselamatkan petugas, sementara sejumlah barang bawaan berhamburan ke laut. Diduga, kapal mengalami mati mesin saat di perjalanan sehingga air masuk ke dalam badan kapal. Posko Airut terdekat telah melakukan evakuasi terhadap seluruh ABK yang berjumlah 4 orang ke wilayah terdekat, dan sampai saat ini pemantauan maupun evakuasi barang-barang yang memang bisa dievakuasi masih terus berlangsung. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti tenggelamnya kapal. Dede Iskandar melaporkan dari Kuburaya, Kalimantan Barat. Beredarnya video ambulans yang diduga menolak membawa korban kecelakaan di Lampung Timur ramai diperbincangkan warga. Nah, ini pembelaannya ya, ternyata ambulans tersebut dipenuhi box vaksin anak yang akan dikirim ke puskesmas. Dalam video yang direkam warga, nampak sebuah ambulans yang melintas di jalan raya di daerah Lampung Timur tidak membawa korban kecelakaan yang tergeletak di jalan. Sontak, video berdurasi 13 detik tersebut ramai diperbincangkan di dunia maya. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur menanggapi hal tersebut. Diketahui saat kejadian, ambulans yang dibawa oleh Bidan Bendahara Puskesmas Adirejo itu tengah membawa vaksin untuk bayi dan anak balita. Sehingga mobil tersebut penuh dengan box vaksin serta berkas yang akan dikirimkan ke Puskesmas Adirejo. Meski pengendara mobil melihat korban tak berdaya, namun ambulans meminta izin kepada masyarakat yang ada di lokasi sehingga diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Jadi di dalam mobil tersebut penuh dengan berisikan full box dan berkas-berkas laporan dari
Puskesmas Adirejo. Pun mobil tersebut sempat berhenti dan berkomunikasi dengan masyarakat yang ada. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kendaraan yang kabur usai menabrak sepeda motor korban. Sementara, korban yang mengalami sejumlah luka kini tengah menjalani perawatan medis di rumah sakit. Asep Syafullah melaporkan dari Lampung Timur, Lampung. Pemirsa, kobaran api kembali terlihat di area pabrik cat di Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Sebelumnya pabrik cat tersebut telah terbakar pada hari Senin. Info yang kemarin kebakaran di Jembatan 3 ya, pabrik cat nih, masih ada merah. Warga merekam saat kobaran api kembali muncul di sebuah pabrik cat di kawasan Pejagalan, Jakarta Utara pada Sabtu malam. Mendapat laporan warga, petugas pemadam kebakaran Jakarta Utara dengan cepat mengerahkan 3 unit mobil damkar serta puluhan personel untuk memadamkan api agar tidak menjalar ke bangunan sekitar. Diduga kebakaran kembali terjadi akibat banyaknya sisa cairan kimia mudah terbakar yang berada di dalam pabrik tersebut. Setelah berjibaku, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Yang sekali adalah satu faktor panas. Yang kedua adalah barang yang terbakar beberapa hari yang lalu belum diurai dan belum dievakuasi dari yang sebelumnya. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur menyemburkan awan panas guguran dengan jarak luncur mencapai 1.500 meter atau 1,5 kilometer ke arah Busuk Kobokan. Warga diimbau waspada potensi erupsi susulan. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur pada Sabtu siang kembali mengalami erupsi dengan memuntahkan awan panas guguran sebanyak 2 kali dengan jarak luncur mencapai 1.500 meter ke arah Busuk Kobokan. Hasil pengamatan petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG di pos pantau mencatat gunung tertinggi di Pulau Jawa itu mengalami 26 kali letusan selama 6 jam terakhir. 2 kali awan panas guguran, 5 kali guguran, 2 kali hembusan, 1 kali tremor harmonik, dan 1 kali gempa vulkanis dalam dengan rata-rata amplitudo antara 4 hingga 23 mm. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih level 3 atau siaga. Meski demikian, warga diimbau agar selalu waspada dan hati-hati terkait potensi erupsi susulan. Sementara itu, Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan juga kembali bererupsi. Tinggi letusan mencapai 2.500 meter. Aktivitas Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan, Lampung terus meningkat. Sabtu pagi, Gunung Anak Krakatau kembali erupsi dan melontarkan abu vulkanis dengan tinggi 2.500 meter. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke arah barat daya. Gunung Anak Krakatau sudah 3 kali erupsi dalam 2 hari terakhir. Hingga kini Gunung Anak Krakatau masih berstatus siaga atau level 3. Masyarakat dilarang mendekat dengan radius 5 km. 20 menit itu juga terjadi berkisar kolom erupsi itu 2.500 meter. Pemirsa, seorang wanita lanjut usia di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur tewas tersengat aliran listrik toren air. Saat kejadian, korban sedang mencuci baju di lantai 2 rumahnya. Barengan, dari aman ya. Aman dan. Dengan hati-hati, petugas pemadam kebakaran dari sektor Pulau Gadung mengevakuasi jasad Rukiah di rumahnya di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Nenek berusia 65 tahun itu tewas akibat tersetrup aliran listrik toren air saat akan mencuci baju di lantai 2 rumahnya. Jasad korban pertama kali diketahui oleh seorang suster yang sehari-harinya merawat korban. Selama proses evakuasi, aliran listrik di rumah tersebut dipadamkan oleh pihak PLN. Ya, ada korban yang tersetrum di bagian belakang. Kemudian kami meluncur dari Sudin, kita lakukan size up dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian maupun pihak PLN dan memastikan bahwasannya
aliran setrum ya atau kelistrikan itu tidak ada kebocoran atau posisi aman. Jasad korban kemudian dibawa petugas damkar ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, 3 partai peserta pemilu 2024 yaitu Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Gerindra menyerahkan daftar nama bakal calon anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Bersama sejumlah pengurus, Ketum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra datang ke KPU pada Sabtu siang. PBB menyerahkan 580 berkas bakal calon legislatif atau balonnya di pemilu mendatang. PBB menyatakan telah menyelesaikan seluruh persyaratan pendaftaran caleg dan lolos verifikasi. Nah, sementara itu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dipimpin Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar pada Sabtu siang juga mendaftarkan bakal calon anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum. Pada pemilu 2024, PKB mendaftarkan 580 bakal calon legislatif untuk DPR RI. PKB menargetkan meraih 100 kursi di DPR RI. Diiringi marching band, rombongan Partai Gerindra dipimpin Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tiba di gedung KPU pada Sabtu siang. Dalam pemilu 2024 mendatang, Gerindra mendaftarkan 580 bakal calon anggota legislatif dengan 205 orang diantaranya akan diisi bakal caleg perempuan. Partai Gerindra menutup pendaftaran bakal caleg di KPU pada Sabtu sore. Sementara itu tim pendukung salah satu partai politik diduga melakukan aksi bagi-bagi uang di depan kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan. Aksi ini dilakukan usai melakukan pendaftaran bakal calon legislatif atau Bacalek Pemilu 2024. Aksi bagi-bagi uang pecahan Rp50.000 ini terjadi di depan pintu masuk kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan pada Sabtu siang. Selain dilakukan para pendukung partai, terdapat pula salah satu pimpinan DPD partai yang juga ikut membagikan uang secara terbuka. Spontan hal itu pun langsung disambut riuh oleh para pendukung yang hadir. Meski aksi bagi-bagi uang ini dilakukan sesama pendukung partai usai melakukan pendaftaran bakal calon legislatif pemilu 2024, namun hal tersebut dinilai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sebagai tindakan yang kurang etis. Tentu bukan kewenangan kita untuk menilai, tapi saya sebagai Ketua KPU Provinsi berharap teman-teman partai untuk bisa menjaga marwah institusi ini ya. Tentu dengan tidak menampilkan kegiatan-kegiatan yang justru mencederai masyarakat Sumatera Selatan apalagi. Hingga hari Sabtu kemarin, total sudah ada 13 partai politik yang telah mendaftar di KPU Provinsi Sumatera Selatan. Sementara sisanya 5 partai politik lagi diperkirakan baru akan mendaftar di akhir masa pendaftaran. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Dan seperti biasa dalam daftar balon tadi bakal calon ya, ada wajah-wajah yang sudah asing. Ya, nah ini betul? Salah satunya ada politik, politician, gitu. Ada juga komedian salah satunya ya. Nah iya ini betul sekali, karena ini komedian Alfiansyah Bustami atau yang lebih dikenal dengan Komeng, ini resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif DPD RI ke Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat di Jalan Garut, Kota Bandung pada Sabtu siang. Selain memperjuangkan suara masyarakat, Komeng mengaku bertujuan untuk memperjuangkan suara rekan satu profesinya sebagai seniman. Komedian Alfiansyah Bustami atau yang biasa dikenal dengan nama Komeng mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif DPD RI ke KPU Jawa Barat di Jalan Garut, Kota Bandung, Sabtu siang. Komeng mendatangi KPU Jawa Barat karena sudah melengkapi sejumlah syarat dan tahap administrasi serta verifikasi faktual yang ditetapkan dengan ditemani rekannya sesama komedian, di antaranya Jarwo Kuat, Daus Paro, dan Bopa Castello.
Komeng berharap bisa lolos dan terpilih menjadi wakil rakyat sehingga bisa turut berpartisipasi dalam mensejahterakan masyarakat secara luas serta memperjuangkan suara rekan satu profesinya sebagai seniman. Hal ini tak bisa ia lakukan jika tidak masuk dalam sistem. Jika terpilih, salah satu misinya adalah membahagiakan masyarakat melalui komedi. Menurutnya, komedi merupakan pemicu untuk kebahagiaan. Komeng sendiri saat ini sudah mendapat dukungan sebanyak 7.000 lebih KTP dari 14 kabupaten kota di Jawa Barat. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo untuk pertama kalinya bertemu dengan ribuan relawan Jokowi di Hall Basket Senayan, Jakarta. Pertemuan itu dimanfaatkan untuk merapatkan barisan jelang Pilpres 2024. Kemeriahan terasa di dalam acara halal bihalal antara Ganjar Pranowo, bakal calon presiden PDI Perjuangan sekaligus Gubernur Jawa Tengah dengan sekitar 4.000 relawan Jokowi di Hall Basket Senayan, Jakarta pada Sabtu malam. Dalam sambutannya, Ganjar berharap kerjasama yang baik dan solid relawan dalam pemenangan kontestasi Pilpres 2024. Dalam prosesnya, Ganjar meminta relawan untuk tidak membicarakan perbedaan suku, agama, dan golongan. Dan saya minta kepada kawan-kawan semuanya, sekali lagi saya minta, pendukung Ganjar Pranowo tidak akan menyebarkan hoax. Setuju? Pendukung Ganjar Pranowo tidak akan membuli. Setuju? Saat ini, jumlah komunitas relawan Ganjar yang terdaftar di DPP PDI Perjuangan sebanyak 450 kelompok. Sebelumnya, pada Sabtu siang, Ganjar Pranowo menghadiri undangan ngunduh mantu adik Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf di Leteh, Rembang, Jawa Tengah. Kegiatan ini juga sebagai silaturahmi dengan para tokoh yang diundang dalam acara tersebut. Tim Liputan melaporkan. Dua pencuri sepeda motor gagal beraksi setelah tertangkap polisi yang menyamar menggunakan pakaian preman. Fokus Pagi segera kembali saat lagi. Sama siapa? Sama siapa? Mana pakai orang? Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Dua maling motor di Probolinggo, Jawa Timur babak belur dihakimi massa. Keduanya terciduk polisi yang menyamar dengan berpakaian preman. Amukan warga tak tertahankan ketika dua maling motor terciduk akan menggasak motor warga yang terparkir di alun-alun Keraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. Keduanya tertangkap basah oleh polisi yang menyamar dengan berpakaian preman yang curiga dengan gerak-geriknya. Jadi pada saat dia buka menggunakan kunci T pakai perut saya. Jadi saya udah tak lihat ini pelakunya pasti. Karena udah siap-siap. Jadi pada saat itu begitu dia naik motor buka kunci, langsung saya amankan dia. Saya amankan, ya. Kemudian juga di sana banyak PKL. Akhirnya saya juga dibantu sama PKL. Kedua pelaku yang babak belur di amuk massa akhirnya berhasil diamankan petugas. Kedua pelaku bernama Sunardi dan Taufik Hidayat kini tengah menjalani pemeriksaan di Mapolsek Keraksaan guna proses hukum. Dan Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Diduga mengeroyok seorang warga, belasan pelajar di Rembang, Jawa Tengah ditangkap polisi. Peristiwa itu dipicu masalah sepele hanya karena tersinggung saat berpapasan dengan korban.
Dalam rekaman video yang beredar luas, terlihat belasan pelajar mengeroyok seorang warga di Jalan Pantura, Rembang Lasem, Rembang, Jawa Tengah, Senin 8 Mei 2023. Aksi itu sangat brutal. Mereka membabi buta menyerang korban. Bahkan ketika korban lari ke sebuah warung untuk menyelamatkan diri, para pelaku terus mengejar. Beberapa hari menyelidiki peristiwa tersebut, Satreskrim Polres Rembang kemudian menangkap 16 pelajar. 6 dari para pelajar masih di bawah umur. Hasil pemeriksaan polisi, pemicu peristiwa tersebut hanya karena masalah sepele, di mana saat para pelajar yang mengenakan baju seragam yang penuh coretan itu berpapasan dengan korban. Namun para tersangka mengira korban menantang mereka untuk berkelahi. Mengamankan 16 pelaku yang diduga melakukan pengeroyokan. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dan kita sinkronkan dengan keterangan korban dan saksi pada saat itu, maka yang melakukan tindak pidana bisa kita fokuskan ada 12 tersangka. Untuk memperkuat sangkaan pada para tersangka, polisi telah menyita sejumlah barang bukti termasuk baju dan motor yang digunakan. Polisi kemudian menjerat para tersangka dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Rembang, Jawa Tengah. Jajaran unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap seorang pria terkait kasus pemerkosaan terhadap seorang ibu muda di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Tersangka diamankan setelah buron lebih dari 2 bulan. Tersangka berhasil ditangkap petugas di tempat persembunyiannya di kawasan Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penangkapan tersangka ini berdasarkan laporan korban yang merupakan seorang ibu muda berusia 18 tahun. Dari hasil pemeriksaan, tersangka telah 2 kali melakukan pemerkosaan terhadap korban. Pemerkosaan ini dilakukan tersangka di rumah indekos korban saat suaminya sedang tidak berada di rumah. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian korban. Saat ini pelaku JF masih terus dalam proses pemeriksaan dengan persangkaan pasal 285 perkosaan dengan ancaman maksimal 12 tahun. Sesosok mayat bayi laki-laki yang ditemukan terbungkus kardus mengambang di kali Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kondisi jasad bayi itu memprihatinkan, mulai membusuk dan diperkirakan sudah lebih dari 1 hari berada di lokasi. Seorang warga yang tinggal di Jalan Utama 1, Kelurahan Pondok Karya, Tangerang Selatan menemukan sesosok jasad bayi laki-laki di sebuah kali di wilayah itu Sabtu siang. Semula warga mencium bau kurang sedap dan melihat sebuah kardus yang dikerubuti lalat. Saat didekati terlihat sepasang kaki terlihat keluar dari dalam kardus. Saat kardus dibuka terlihat jelas jasad itu diletakkan di dalam kardus dengan tali pusar masih menempel. Diduga jasad bayi malang itu sudah berada di lokasi lebih dari 1 hari. Pas saya ngelihat ada kaki, kira saya boneka. Nah, saya manggil teman, kirain saya buat memastiin itu boneka apa bukan. Pas teman saya ngambil kayu, disita, benar. Ternyata itu mayat anak kecil, bayi-bayi. Polisi telah mengevakuasi jasad ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang untuk kepentingan penyelidikan. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Setelah 2 hari menghilang, seorang pria ditemukan tewas di kamar indekos di Banyumas, Jawa Tengah. Korban ditemukan dalam kondisi berlumuran darah di bagian mulut. Warga di permukiman Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah digegerkan dengan ditemukannya sesosok mayat di sebuah indekos Sabtu sore. Pria asal Bekasi, Jawa Barat itu ditemukan dalam kondisi berlumuran darah di bagian mulut. Sebelum ditemukan tewas, pria berusia 61 tahun tersebut sempat menghilang selama 2 hari. Rekan sesama indekosnya yang mencarinya lalu mendobrak pintu kamar korban. Jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi, sementara penyebab pasti tewasnya korban masih diselidiki polisi. Tidak
ada aktivitas. Setelah 2 hari tidak ada aktivitas, mungkin korban dikira mungkin kenapa temannya sekos langsung buka pintu, ditemukan sudah meninggal. Didobrak pintunya. Jendela dari jendela ditemukan. Polisi melakukan autopsi jenazah pria yang tewas dibunuh tetangganya di Tasikmalaya, Jawa Barat untuk dapat mengungkap penyebab kematiannya. Dari hasil pemeriksaan forensik didapati belasan luka bekas senjata tajam di kepala dan tangan. Satreskrim Polres Tasikmalaya membawa jenazah Mian, korban pembacokan oleh tetangganya sendiri, ke Rumah Sakit Umum Daerah SMC Tasikmalaya untuk dilakukan autopsi. Pemeriksaan terhadap jasad korban pembunuhan untuk mengungkap penyebab kematiannya. Dokter forensik dari Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut yang melakukan pemeriksaan mendapati adanya 13 luka sayatan benda tajam. Luka yang parah terdapat di bagian kepala dan tangan. Hasilnya semua tadi udah diperiksa ya, jadi mayoritas itu karena ada luka ya, luka terbuka. Ya terbanyak di daerah wilayah kepala sama di leher ya, kemudian juga ada sebagian di daerah lengan ya. Nah, mengenai masalah penyebabnya itu semua sudah kita periksakan, sudah kita tentukan ya. Cuma untuk sementara hasilnya masih harus saya kasihkan kepada penyidik. Yes. Korban dibunuh di sebuah kebun di Kampung Ceksel, Kecamatan Cipatujah, Tasikmalaya, Jawa Barat. Pria tua itu dituding melakukan praktik dukun santet sehingga tersangka menganiayanya dengan sebilah senjata tajam. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka diduga merupakan pelaku tunggal kasus pembunuhan tersebut. Korban lagi di kebun, jadi korban lagi jalan ke arah tempat dia mau ngasih makan domba. Dan korban ini lagi bawa makanan domba. Setelah diotopsi, jenazah korban kemudian dibawa keluarganya untuk dimakamkan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemirsa, seorang pria dewasa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menampar bocah yang sedang bermain hingga terpental dan jatuh tersungkur. Aksi kekerasan tersebut terekam CCTV dan viral di media sosial. Rekaman CCTV yang terpasang di Jalan Dahlia Kompleks Taman Bahagia Residence Babelan, Bekasi, Jawa Barat menunjukkan aksi kekerasan terhadap bocah. Seorang pria tiba-tiba berlari keluar dari rumahnya dan menampar seorang anak yang sedang bermain hingga jatuh tersungkur. Rekaman itu viral setelah diunggah di media sosial. Ketua RT di permukiman itu menduga pria tersebut menjadi emosi tatkala mendengar suara bising di dekat rumahnya. Peristiwa serupa sudah 2 kali terjadi dengan pelaku yang sama. Guna mencegah kejadian serupa terulang kembali, pihak Kelurahan Bahagia bersama polisi melakukan pendampingan terhadap keluarga pria tersebut untuk memeriksakan kondisi kejiwaannya ke ahli jiwa. Beliau tuh kalau mendengarkan berisik, dia merasa terganggu dan mengambil tingkah sendiri, tindakan sendiri seperti memukul gitu kan. Sebelumnya itu sudah terjadi pemukulan sehingga pihak Kelurahan Bahagia ini ambil tindakan juga. Diduga korupsi 1,3 miliar rupiah, seorang kepala desa tak berkutik saat diamankan polisi. Fokus Pagi segera kembali bersama Jamie Darusman. Anda kembali di Fokus Pagi, pemirsa. Aksi belasan pemuda bersepeda motor resahkan warga di Tuban, Jawa Timur. Mereka mengacungkan senjata tajam lalu lakukan penyerangan terhadap kelompok pengendara sepeda motor lain. Inilah rekaman video amatir yang menunjukkan segerombolan pemuda berkendara sepeda motor saat tengah melintas di Jalan Letda Sucipto, Kelurahan Perbon, Tuban, Jawa Timur. Rekaman video yang beredar itu di media sosial membuat warga resah lantaran mereka menyerang kelompok pengendara motor lainnya dengan berbagai senjata tajam di kawasan tersebut hingga menimbulkan ketakutan. Setelah mengidentifikasi sosok di dalam rekaman video, tim Jatan Ras Satreskrim Polres Tuban meringkus 11 orang pemuda. Dari tangan mereka disita celurit dan samurai serta bendera geng yang dibawa saat beraksi di jalanan. Para terduga pelaku yang berusia 15 hingga 25 tahun itu berdalih mereka terlibat penyerangan bersenjata itu karena ditantang oleh kelompok lain. Penyidik melakukan pemeriksaan untuk mengungkap peran masing-masing dalam keributan di Jalan Letda Sucipto, Tuban.
Jadi untuk sementara bahwa dia itu ditantang oleh kelompok lain sehingga dia mengumpulkan kelompok mereka, kemudian terjadilah kejadian yang sempat viral di Desa Cipto. Dari 11 orang tersebut berhasil kita amankan 5 buah sajam jenis celurit maupun samurai, kemudian 1 stik bisbol, kemudian 3 bendera. Para terduga pelaku dijerat dengan undang-undang darurat karena kedapatan membawa senjata tajam yang ancaman sanksinya 10 tahun penjara. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Seorang kepala desa di Cianjur, Jawa Barat diamankan polisi atas dugaan korupsi sebesar 1,3 miliar rupiah. Ia diduga lakukan korupsi dana BUMDes berupa usaha perdagangan dan pasar rakyat sejak tahun 2016. Kepala Desa Sukamanah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini tak berkutik saat didatangi petugas Satreskrim Polres Cianjur di kantor desa. Tersangka langsung digiring petugas ke dalam mobil untuk kepentingan penyidikan. Ia diduga melakukan korupsi dana BUMDes berupa usaha perdagangan dan pasar rakyat sejak tahun 2016 hingga 2020. Pengungkapan kasus dugaan korupsi ini berawal dari laporan warga pada tahun 2021 lalu. Setelah penyidikan, sang kepala desa akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 1,3 miliar rupiah. Uang hasil korupsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi tersangka. Modus operandinya adalah perbuatan tindak pidana korupsi tersebut terjadi karena adanya tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh Saudara DH sebagai kepala desa yang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya, serta membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Petugas mengamankan barang bukti berupa berkas, dokumen, buku tabungan, serta uang sebesar 16 juta rupiah. Akibat tindakannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Masih di Cianjur, Jawa Barat, tapi kita beralih ke informasi lainnya. Ada sebuah minibus yang ringsek di bagian depannya setelah tertimpa pohon tumbang usai angin kencang menerjang wilayah tersebut. Minibus milik salah satu partai politik yang hendak mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya ke kantor KPUD ringsek di bagian depan setelah tertimpa pohon tumbang di Jalan Siliwangi, Kabupaten Cianjur, Sabtu sore. Pohon setinggi lebih dari 10 meter itu tumbang usai diterjang angin kencang. Petugas gabungan dari relawan BPBD dan PMI langsung melakukan pemotongan dahan serta ranting pohon yang menutupi jalan. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Di informasi lainnya, pemirsa, diduga iseng memainkan gembok tua, seorang pemuda di Klaten, Jawa Tengah tersangkut bagian jempol kakinya. Nah, gembok akhirnya berhasil dilepas dengan menggunakan tang baja. Alhamdulillah. Bercanda bersama sahabat memang mengasyikkan. Namun apa jadinya bila bercandaan itu berujung kepanikan? Keadaan inilah yang menimpa seorang pemuda di Klaten, Jawa Tengah. Saat bercanda memainkan gembok tua bersama sahabatnya di tongkrongan pada Jumat malam, jari jempol pemuda justru terkunci oleh gembok akibat kuncinya patah. Keempat pemuda ini kemudian datang ke kantor damkar untuk meminta pertolongan. Gembok akhirnya bisa dilepas menggunakan tang baja. Tempat tongkrongan, mereka iseng-iseng berhadiah mendapat gembok. Terus lalu bergantian waktu itu tadi pas di yang bersangkutan kuncinya patah karena di jempol ada tulang yang agak menonjol, jadi nggak bisa keluar. Gembok sempat tersangkut di jari korban selama 1 jam, sementara proses pelepasan gembok berlangsung sekitar 6 menit. Krisna Agung melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah. Tim damkar ini memang serba bisa, pemirsa. Pada kasus lainnya, tim tersebut juga menangkap ular piton sepanjang 3,2 meter di kandang ayam milik warga di Klaten, Jawa Tengah. Keberadaan reptil itu membuat resah peternak dan warga karena hendak memakan ternak ayam. Petugas pemadam kebakaran Klaten berusaha mengevakuasi seekor ular piton yang berada di kandang ayam warga di Jatinom, Klaten, Jawa Tengah, Sabtu pagi.
Saat ditemukan warga, hewan melata itu diduga akan memangsa ayam di tempat tersebut. Keberadaannya membuat warga resah, terutama para peternak. Petugas sempat kesulitan menangkap reptil sepanjang sekitar 3 meter itu karena melilit di bagian atap kandang ayam. Kesulitan teman-teman tadi pagi itu karena ularnya sempat melilit atap, kemudian dari Medan bawahnya kan sudah kandang ayam, jadi mengganggu ayam yang mau bertelur karena proses waktu itu tepatnya untuk bertelurnya ayam. Setelah berhasil ditangkap, ular piton kemudian dibawa ke kantor pemadam kebakaran dan rencananya akan dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari permukiman penduduk. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pemirsa, Jakarta tidak hanya dikenal dengan deretan bangunan yang tinggi, tapi juga identik dengan keberadaan patung yang tersebar di setiap sudut ibu kota. Salah satunya adalah patung Selamat Datang di Bundaran HI yang menyimpan beragam makna di balik pembangunannya. Warga ibu kota yang melintas di halte Transjakarta Bundaran HI menyempatkan diri bersuah foto dengan latar belakang patung Selamat Datang. Ya, patung sepasang muda-mudi yang melambaikan tangan sembari membawa bunga ini memang menjadi salah satu ikon ibu kota. Sejarah pembangunan patung ini tidak terlepas dari pelaksanaan Asian Games keempat tahun 1962 di Jakarta. Presiden Soekarno mengusulkan dibuatnya patung untuk menyambut tamu negara yang datang dari lapangan terbang internasional Kemayoran. Presiden pertama Indonesia itu menginginkan agar patung ini menggambarkan keterbukaan bangsa Indonesia menyambut para olahragawan yang datang dari berbagai negara. Sebagai tuan rumah, dan itu kebetulan menjadi momen besar untuk Indonesia saat itu untuk menampilkan wajah Indonesia di mata dunia ya, dan sehingga saya kira pembangunan patung itu menjadi satu kesempatan besar menunjukkan tentang watak kebudayaan dan sifat-sifat masyarakat Indonesia saat itu. Monumen yang dibangun di wilayah perkebunan sayur ini dirancang oleh Wakil Gubernur Jakarta pada saat itu yang juga seorang seniman, Heng Ngantung. Ia mendesain patung tersebut layaknya muda-mudi riang gembira menyambut peserta yang datang. Bunga yang ada di genggaman patung merupakan simbol keramahan dan persahabatan atas kedatangan para peserta Asian Games. Simbol yang menguatkan posisi tangan yang menyambut dan juga bunga yang dibawa ya. Jadi memang pematungnya saya kira selain menyeimbangkan gestur dari patungnya itu sendiri, ya dia juga bisa memberikan satu simbol-simbol tentang keramahan. Pembangunan patung ini dimulai pada 17 Agustus 1961, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-16. Monumen yang terbuat dari perunggu seberat 5 ton ini dibangun oleh maestro pematung Indonesia Edi Sunarso yang berasal dari wilayah Kulon Progo, Yogyakarta. Patung ini memiliki ketinggian mencapai 5 meter dari kepala hingga kaki. Sementara tinggi keseluruhan dari tangan yang melambai hingga kaki sekitar 7 meter. Untuk tinggi kaki penyangga patung mencapai 10 meter. Tugu Selamat Datang ibarat garis imajiner ibu kota Jakarta. Garis sumbu patung yang dibuat tepat di tengah kolam Bundaran HI seolah menghubungkan pelabuhan Tanjung Priok di sebelah utara dengan Kebayoran di sebelah selatan. Monumen yang diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1962 ini pertama kali direnovasi pada tahun 2002 di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Ia melakukan penambahan 5 air mancur di sekeliling patung yang melambangkan Pancasila. Tak hanya itu, angka 5 juga melambangkan wilayah yang ada di Jakarta, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Auriga Agustina, Sri Indro Waluyo Adi melaporkan dari Jakarta. Dan ngomong-ngomong soal olahraga pemirsa, Timnas Indonesia U22 berhasil lolos ke babak final sepak bola putra SEA Games usai menang dramatis 3-2 kontra Vietnam. Informasinya sesaat lagi.
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Jimmy Darusman. Ini ada kabar gembira TV dan pemirsa. Ya. Datang dari Timnas Indonesia U22 yang berhasil lolos ke babak final sepak bola putra SEA Games usai menang dramatis 3-2 kontra Vietnam. Ya, di partai puncak tim Garuda Muda akan berhadapan dengan Thailand. Tim nasional Indonesia U22 menghadapi laga sengit kala berjumpa Vietnam pada semifinal sepak bola putra SEA Games 2023 di National Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja Sabtu sore. Indonesia yang dinahkodai Indra Syafri berhasil unggul terlebih dahulu ketika laga baru berjalan 10 menit. Lemparan ke dalam Pratama Arhan ditanduk dengan sempurna oleh Komang Teguh Trisnanda dan mengubah skor menjadi 1-0. Vietnam tak tinggal diam dan mencetak gol balasan di menit ke-35 saat umpan lambung Vo Minh Trong berhasil ditanduk Nguyen Van Tung. Tim Garuda Muda kembali unggul di babak kedua. Lagi-lagi lemparan ke dalam Pratama Arhan jadi mimpi buruk Vietnam. Bola umpan jauh pemain Tokyo Verdy itu ditepis kiper Vietnam dan jatuh di kaki Marcelino Ferdinand. Tendangan Marcelino mengenai kaki Muhammad Ferrari dan meluncur mulus ke gawang Vietnam. Petaka bagi Indonesia hadir di menit ke-59 saat harus bermain dengan 10 pemain usai Pratama Arhan diusir wasit akibat melakukan pelanggaran keras. Di menit ke-78, The Golden Star mencetak gol balasan yang mengubah kedudukan menjadi 2-2. Gol bermula dari Bagus Kava yang gagal membuang bola umpan silang. Gol kemenangan Indonesia tercipta jelang laga berakhir. Melalui skema serangan balik, Muhammad Taufani melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang gagal dihalau kiper Vietnam. Berbekal kemenangan 3-2, Indonesia berhasil melaju ke babak final SEA Games untuk ke-8 kalinya sepanjang sejarah. Ya, kita doakan yang terbaik ya bisa tampil maksimal. Harus ya. Tapi memang dalam pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia ini menang dramatis atas Vietnam dalam merebut tiket ke final SEA Games. Ya, selain kekuatan para pemain, dukungan para supporter di stadion juga membawa kekuatan lebih bagi Garuda Muda yang bisa mengubah keadaan di menit-menit akhir. Laga seru tersaji kala Indonesia bertemu Vietnam memperebutkan tiket final SEA Games 2023. Dukungan penuh datang dari supporter Indonesia di Stadion Phnom Penh, juga hadir pula Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Sorak gembira kembali bergetar di stadion kala anak asuh pelatih Indra Syafri berhasil unggul 3-2 atas Vietnam di menit-menit akhir perpanjangan waktu babak kedua. Usai pertandingan sebelum memasuki ruang ganti, seluruh pemain Garuda Muda mendapat aplaus dari para supporter tanah air. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta para pemain agar cepat memulihkan stamina dan fokus pada pertandingan laga final. Karena pertandingan hari ini aja kan seperti lolos dari lubang jarum. Ya, jadi ya mungkin kembali saya tidak mau muluk-muluk. Pemain recovery, pemain sehat secara fisik dan mental. Nah, baru kita bertanding lagi gitu. Laga final akan tersaji pada Selasa 16 Mei mendatang. Priscilia Claudia, Novisal melaporkan dari Kamboja. Ya, keberhasilan timnas Indonesia melaju ke final SEA Games 2023 cabang olahraga sepak bola disambut sukacita oleh seluruh supporter Garuda, termasuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan reporter kita pemirsa Priscilia Claudia yang juga berada di Kamboja berkesempatan mewawancara langsung Erick Thohir sesaat setelah pertandingan penuh drama kontra Vietnam berakhir. Ya, akhirnya Indonesia berhasil menang atas Vietnam dan kali ini saya bersama salah seorang yang kayaknya senyumnya makin sumringah. Ada Pak Erick. Pak Erick, boleh tanggapi tadi pertandingan gimana, mentalnya terkoyak-koyak gak Pak? Ya, kalau kita lihat kan ini berkat doa seluruh masyarakat Indonesia, para pecinta bola yang ingin prestasi sepak bola lebih baik. Dan tentu penting sekali juga kita berterima kasih kepada para pemain yang bisa menunjukkan mental itu penting di pertandingan ya. Kita lihat fisik mereka sudah habis. Tinggal 10 pemain. Masih bisa lari karena apa? Ya karena mental.
Karena ada rasa percaya diri kita bisa. 2 menit sebelum pertandingan gol. Mukjizat. Inilah sepak bola dengan drama, ya. Pada saat final apakah tetap datang dan mendukung langsung di lapangan? Saya akan telepon izin untuk kalau bisa tetap di sini bersama tim, ya. Ya, kerja harus kerja, tapi nanti saya akan izin dulu kepada Bapak Presiden. Akhirnya bagi-bagi tugas, tapi sepenuhnya mau support Timnas Indonesia ya Pak ya. Oke, kita harus support terus Timnas Indonesia, harapannya ketika nanti bisa membawa pulang medali emas. Tapi kalaupun tidak, kita akan terus support. Betul Pak? Ya, bismillah. Bismillah. Ya. Oke, dari Kamboja, Priscilia Claudia Novisal melaporkan. Ya. Sementara di cabur lainnya, Timnas Wusu Indonesia mendapat penyambutan meriah saat kembali ke tanah air usai sukses tampil memukau di ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Bagaimana tidak juara umum? Iya dong, ini 2 pejabat tinggi negara yakni Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menpora Dito Aryo Tejo menjemput langsung kedatangan mereka di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para kontingen cabang olahraga Wusu yang tampil memukau di ajang SEA Games 2023 Kamboja akhirnya tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu malam. Kedatangan disambut langsung oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PB Wusu Indonesia, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Pada pagelaran SEA Games tahun ini, tim Wusu Indonesia mampu tampil gemilang dengan berhasil keluar sebagai juara umum. Edgar Xavier dan kawan-kawan mampu membawa pulang 14 medali dengan rincian 6 medali emas, 6 perak, dan 2 perunggu. Prestasi ini sekaligus mengulang pencapaian tim Wusu Indonesia 12 tahun lalu di SEA Games 2011 yang digelar di Jakarta dan Palembang. 14 medali emas, 14 atlet. Jadi memang ini hasil pembinaan yang ketat dan juga pelatihan yang kemarin dilakukan di China, di Nanjing dan Henan, sehingga mereka mempunyai lawan yang sebanding, sehingga saat bertanding confident. Sangat memuaskan karena medali aku persembahin untuk keluarga di rumah dan khususnya keluarga musuh juga. Sudah ini mau kemana lagi? Masih belum tahu. Berikutnya saja. Sudah puas? Bagaimana persaingan? Puas, tapi harus tetap jangan lengah, tetap latihan terus. Kini usai sukses di ajang SEA Games, tantangan lebih berat selanjutnya telah menanti para atlet Timnas Wusu Indonesia. Mereka diharapkan dapat mengulang kesuksesan yang sama di ajang multi-event Asian Games 2023 yang akan berlangsung di Tiongkok. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Dari informasi lainnya, pemirsa, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP CTV Indosiar menggelar kegiatan bakti sosial operasi katarak terhadap ratusan masyarakat di Karawang, Jawa Barat. Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat bisa melihat dunia dengan jelas. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia Perdami dan Rumah Sakit Umum Daerah Karawang menggelar operasi katarak terhadap ratusan masyarakat di Karawang, Jawa Barat. Sebanyak 133 orang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang sejak Sabtu pagi untuk mendapatkan operasi katarak secara gratis. Dengan adanya kegiatan bakti sosial ini, diharapkan masyarakat dapat melihat dunia dengan jelas. Saya berterima kasih sekali karena ini sangat membantu kami ya, saya terutama dalam hal untuk jam pandang dan lain-lain, dan kegiatan ini juga sangat positif. Kita menggunakan teknik yang paling modern, yaitu psikoemulsifikasi, di mana tidak ada jahitan, tidak ada lukanya sangat kecil, sehingga penyembuhannya diharapkan lebih cepat dan lebih akurat. Alhamdulillah hari ini telah dilaksanakan operasi katarak. Dari screening 165 pasien yang lulus, 133 pasien yang lulus screening. Sehingga ini memang kita bekerja sama dengan Selaras, lalu juga dengan RH Perdami Pusat, lalu dengan Pemkab Karawang, Yayasan Peduli Amal, SCTV, dan Indosiar. Bagaimana ini dalam satu rangkaian ulang tahun RSUD Karawang ke-71 tahun.
YPP SCTV Indosiar akan terus menggelar operasi katarak sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat Indonesia. Karena kepedulian kita adalah harapan mereka. Syamsul Nursam melaporkan dari Karawang, Jawa Barat. Dan pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mama dan AA Beraksi. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Jimmy Rusman. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Ya. Sampai jumpa.